Video kali ini saya ingin menunjukkan bukti yang disebut budak angon yang ada di kitab Uga Wangsit Siliwangi. Ciri fisiknya di baitnya itu, dia mempunyai stempel sebesar telur puyuh di dahinya. Ini stempel. Dan stempel ini lapas Allah ada tasjidnya. Apabila digerakkan bisa berubah menjadi lafaz Muhammad. Ada yang berkata, katanya SP itu bertato. Tato itu ada yang dari besi panas, ada yang dari tinta. Dan tato tidak harus banyak. Walaupun dari tinta, walaupun setitik, itu sama saja memakai tato. Dan ini salah satu tato yang para spiritual bicarakan. Tapi tato ini tidak melanggar syariat, karena dari Allah, bukan keinginan saya untuk membuatnya. Yang kedua, di sekitaran pusar budak angon itu ada tai lalat. Dan sekitaran pusar saya pun ada tai lalat. Yang ketiga, budak angon itu jari-jari kakinya renggang dan ada bulunya sedikit. Dan saya pun seperti itu. Jari-jari kaki saya renggang dan ada bulunya sedikit. Dan sekarang mengabarkan tentang rumahnya. Oh iya, satu lagi. Ini salib. Ini sebuah salib. Ini kanan, ini kiri. Sebelah kanan lapas Allah yang bisa berubah Muhammad. Sekarang kiri rumahnya di bait itu Uga Wangsit Siliwangi mengabarkan budak angon itu rumahnya di ujung sungai dan rumah saya pun di ujung sungai. Yang keempat ya, yang dibilang sungai itu air yang keluar dari sumbernya secara murni disebutnya mata air. Dan di dekat rumah saya ada sebuah mata air, yang di belakang mata air itu rumah saya. Makanya di bait itu dikatakan rumahnya di belakang sungai. Kalau di ujung sungai, jadi di rumah saya yang ada di Gunung Halimun sana, pemberhentian terakhir air itu di rumah saya. Makanya dibilangnya ujung sungai. Kalian yang otaknya cetek tidak akan pernah bisa mengerti. Hanya orang-orang yang dikasih kepintaran oleh Allah yang bisa mengerti video-video saya.
3. Yang keempat tadi belakang sungai, yang kelima ujung sungai, yang keenam sekarang rumahnya ada kolongnya, dan rumah saya pun ada kolongnya di Gunung Halimun. Rumah saya rumah panggung. Sekarang yang ketujuh, tembok-tembok rumahnya terbuat dari bambu. Dan rumah saya di Gunung Halimun temboknya terbuat dari bambu. Yang namanya ya wajar, namanya juga rumah panggung zaman dahulu. Sekarang yang kedelapan, rumahnya tertutup rindangnya pohon hanjuang dan handelem. Yang kedelapan tertutup pohon hanjuang. Dan rumah saya seperti itu. Pohon hanjuang kanan kiri sangat rindang. Sampai-sampai rumah saya dari jarak jauh itu tertutup oleh pohon hanjuang itu. Yang kesembilan, tertutup rindangnya pohon handelem. Dan rumah saya pun banyak pohon handelem. Kenapa bisa banyak pohon handelem? Depan rumah saya kuburan, sampingnya kuburan. Kuburannya ada lumayan banyak ya. Jadi tiap makam itu ada pohon handelem. Letter L kalau disatukan. Sama kan? Pintu rumahnya yang ke-10. Pintu rumahnya setinggi batu setungtung. Makna batu setungtung itu batu sejajar. Lalu saya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata batu itu ada di belakang rumah saya. Pas saya ukur, batu sejajar itu tingginya sama. Itu hasil petunjuk ya, bukan mencari-cari dan mengada-ngada. Batu sejajar itu maksudnya pondasi rumah, yang dimana di dekat pekarangan rumah saya. Sekarang yang ke-11. Rumahnya bagaikan sangkar merpati. Dan rumah saya bagaikan sangkar merpati. Bagaikan sangkar merpati susun 3 baitnya. Rumah saya itu kamarnya ada 3 sejajar, bersusun 3. Kalian perhatikan sangkar merpati seperti apa. Yang dimana dulu saya memperhatikan sangkar merpati itu ada kamarnya. Setiap kandang merpati itu ada kamarnya. Bukannya tingkat 3 ya. Kandang merpati itu ada kamarnya. Kalian cari saja cek. Kalau tidak tanya orang tua kalian. Burung merpati ada kamarnya enggak? Orang-orang yang suka melihara burung merpati. Jadi bukannya tingkat 3 maksud bersusun itu, tapi kamarnya ada 3. Jadi kamarnya bersusun 3. Seperti itu. Sama kan? Sekarang yang ke-12. Dia dari keturunan raja.
tapi tidak di aku. Saya ini cicit dari Bapak Proklamator Indonesia, pembentuk negara Indonesia ini. Bapak Proklamator memiliki anak, dan ketika ada sebuah masalah yang dimana saudara-saudaranya atas perbuatan nenek saya, jadilah nenek saya tidak diaku. Itu dulu, tapi kesininya nenek saya diaku. Kesininya nenek saya sudah diaku, tapi keturunannya saya tidak tahu diaku apa tidak, termaksud saya. Tapi saya tidak peduli. Sama kan? Presiden itu raja tertinggi. Ya. Keturunan raja tapi tidak diaku. Sama kan? Sekarang yang ke-13. Dia suka minta secara nista. Nista itu bukan, kalau perbuatan nista itu hina di mata Allah tapi berdosa, yang disebut nista. Contohnya zina, itu perbuatan nista. Kalian teliti saja pelajarannya. Tapi kalian juga tidak akan tahu, begitupun ulama, maksud nista itu apa. Saya kasih tahu ya yang tadi. Perbuatan nista itu hina di mata Allah tapi berdosa, itu yang disebut nista. Kalau minta-minta ya, itu tidak berdosa tapi hina di mata Allah. Ingat, tidak berdosa tapi hina di mata Allah kalau minta-minta. Dan masalah nista saya tutup, itu dirahasiakan, itu pribadi saya. Atas perbuatan nista itu yang saya lakukan, jadi tentang keberanian saya terbentuk dari akibat kelakuan nista itu yang saya lakukan, tapi bukan zina ya. Dari kelakuan nista itu di masa saya kecil terbentuklah sebuah keberanian yang dimana saya berani melewati semua tantangan terkecuali. Dan masalah keberanian itu kalian teliti saja orang Tanjung Priuk, yang dimana daerah Jalan Cacing. Waktu saya masih kecil, disitulah uji nyali saya di daerah Jalan Cacing, yang dimana sifat-sifat berani saya muncul. Bukan muncul, terbentuk. Saya tidak takut, kecuali aparat negara, baru saya takut. Kalau sekelas preman, walaupun saya masih kecil, ya, mungkin baru sekolah SD dulu, preman saja saya lawan. Kalau premannya keroyokan, saya kabur. Saya jujur.
Tapi intinya saya berani. Tapi ketika saya sudah dewasa, alhamdulillah, pantang mundur. Tapi hati saya tidak tega. Ya, intinya saling mengasihi. Seperti itu. Karena orang semakin dewasa, semakin tua, semakin lemah. Makanya saya tidak tega. Sekarang ke-14. Ya. Teriak tengah malam di atas Gunung Halimun. Dan rumah saya di Gunung Halimun. Rumah saya di ujung sungai, belakang sungai. Rumahnya ada kolongnya, temboknya terbuat dari bambu, tertutup rindang pohon hanjuang dan handelem, dan lain sebagainya. Itu letaknya di Gunung Halimun. Rumah saya di Gunung Halimunnya. Semuanya masuk di bait-bait itu. Ya kan? Sampai letak rumahnya saja di Gunung Halimun dikabarkan. Dan rumah saya pun di Gunung Halimun. Banyak sekali tanda ciri budak Angon yang ada di Ugawang Siliwangi itu. Tanda cirinya banyak sekali pokoknya. Satu lagi yang ke-15. Dia keturunan Majapahit dan Pajajaran. Saya sudah berkata tadi, saya kecicit Bapak Proklamator Indonesia. Dan Bapak Proklamator Indonesia keturunan Majapahit dan Pajajaran. Jadi masalah keturunan itu jangan mengambil dari sayanya, tapi mengambil dari buyut saya, Bapak Proklamator. Kalau Bapak Proklamator sudah jelas keturunan Majapahit dan Pajajaran. Saya sebagai buyutnya sudah pasti ikut dalam jalur itu. Kalian teliti saja kalau kalian penasaran. Dan Bapak Proklamator itu masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Proklamator itu yaitu Insinyur Soekarno. Dia yang disebut Imam Mahdi. Jadi kalian yang mencari-cari Imam Mahdi, yang menunggu kedatangannya, kalian sudah ketinggalan jauh. Sekarang zamannya bukan Imam Mahdi, tapi Al-Imam Al-Mahdi. Yaitu siapa? Saya, sosoknya. Yang dikabarkan di Al-Quran, begitupun di Ugawang Siliwangi. Kalau di Jongko Joyoboyo itu mengabarkan Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang disebut Satrio Piningit. Itu sosoknya dia. Disebutnya Imam Mahdi kalau di Al-Quran. Tapi perjuangan dia belum selesai, yaitu cara menjalankan Pancasila. Karena kuasa-kuasa dari Allah belum turun. Dia hanya diberi kuasa tentang pengetahuan, tapi tidak kekuatan. Kekuatan langit.
Jadi kan Bapak proklamator yaitu Imam Mahdi, dia belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, Bapak proklamator itu sebenarnya jiwanya masih hidup, ruhnya masih hidup. Kalau masalah raganya, jasadnya, saya tidak tahu karena saya belum dikasih tahu pengetahuan tentang itu. Tapi petunjuk mengabarkan bahwasannya Bapak Presiden Insinyur Soekarno masih ada. Dan dia berjuang melalui saya. Raga yang digunakan untuk menyampaikan itu saya. Jadi pergerakan-pergerakan di seluruh dunia itu kerjaannya Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Jadi ada perkataan Al-Mahdi pernah mengalami kematian. Bapak Presiden Soekarno sudah dikabarkan meninggal. Ya kan? Ya, bukti-bukti yang saya dapat belum lama dia meninggal. Dari kalangan keluarga saya mengasih tahu. Belum lama, sekitar 2 tahun atau 3 tahun atau enggak setahun yang lalu, saya lupa kabar itu. Jadi intinya belum lama dia meninggal. Jadi dikabarkan Al-Mahdi pernah mengalami kematian. Nah, kalau masalah kematian itu ya mati, meninggal. Tapi Allah memberi kuasa. Sebuah ruh yang dimana masih bisa berjuang. Lalu perjuangan itu sayalah wadah yang digunakan. Yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Kematian saya nggak lama juga kiamat, udah beres kehidupan di dunia. Makanya saya nggak takut nongol, saya nggak takut melawan itu siapapun itu. Tapi yang bersalah, kalau yang benar saya nggak berani. Karena yang hak ya bener hak, yang nggak boleh dilawan. Kalau yang salah ya wajar dilawan, walaupun dengan sebuah peringatan. Nah, Imam Mahdi masih berjuang walaupun sudah mati. Dan saksi-saksi ada banyak. Ya. Dan saya berkata, pelantara saya. Jadi saya berkata, Bapak Proklamator Indonesia yang bergerak melalui pasukan-pasukan goibnya. Seperti itu. Makanya ucapan saya sabdo dadi. Makanya saya berkata, semua peperangan itu dari Allah, tapi pelantara mulut saya, yang dimana Allah menggerakkan hamba-hambanya, yang disebut salah satunya Imam Mahdi itu. Pemimpinnya itu Imam Mahdi, proklamator Indonesia. Ingat, saya ini Al-Imam Al-Mahdi. Yang terakhir ya. Apa arti kata Al-Imam Al-Mahdi? Kalian berkoar-koar sampai di media. Al-Mahdi yang tercerahkan. Seperti itu kan? Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Kalau digabungkan dengan imam, imam yang tercerahkan atau imam, pemimpin yang mendapat petunjuk
atau pemimpin yang tercerahkan. Intinya pemimpin yang tercerahkan atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Seperti itu kan, sampai-sampai kalian berkoar di media. Sosok yang kalian bicarakan itu sudah lalu, tapi yang dicari-cari semua umat itu saya, Al-Imam Al-Mahdi. Apa artinya? Bukan seperti keinginan kalian artinya. Yang tadi saya katakan, Al-Imam Al-Mahdi. Al itu artinya keluarga. Al-Imam, imam pemimpin. Berarti Al-Imam ya, Al-Imam berarti keluarga pemimpin. Al-Imam Al-Mahdi, Al-Imam keluarga pemimpin, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Jadi kalau digabungkan, Al-Imam Al-Mahdi itu keluarga pemimpin yang mendapat petunjuk. Yaitu saya ini keluarga pemimpin yang mendapat petunjuk. Saya ini sosoknya. Intinya Imam Mahdi itu Bapak Presiden Soekarno. Dan saya ini yang terakhir, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, yang dicari-cari semua umat. Ingat, Al-Imam Al-Mahdi itu keluarga pemimpin. Al-Imam keluarga pemimpin, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk atau tercerahkan. Jadi kalau digabungkan, keluarga pemimpin yang mendapat petunjuk atau yang tercerahkan. Seperti itu. Nah, saya keluarga pemimpin. Sudah jelas. Saya tadi berkata apa? Saya cicit proklamator Indonesia. Dan proklamator Indonesia keturunan Raja Majapahit dan Pajajaran, begitupun Mataram kalau tidak salah. Masukkan semuanya. Dan tanda ciri bocah Angon itu ada banyak. Tadi hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Karena terlalu banyak saya lupa, itu semua harus dicatat. Ya, harus dicatat. Ini kan saya tidak bawa catatan. Jadi hanya yang saya dapat dari ingatan saja. Dan intinya, yang ada di Uga Wangsit Siliwangi, tanda cirinya itu ada sama saya semua. Yang disebut budak Angon, yang dicari-cari negara. Saya orangnya. Yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, saya orangnya. Yang disebut Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam, saya wadahnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu turun tidak secara jasad, tapi secara ruh, yang disebut Ruhul Kudus. Seperti itu. Masalah Isa putra Maryam penjelasannya itu panjang. Yang disebut Dabatu Ar yang ada di Al-Hadis, saya sosoknya. Yang disebut putra Bani Tamim, saya sosoknya. Yang dimana kalian umat Islam diperintah, bantulah pemuda Bani Tamim itu. Kalian diperintah untuk membantu. Tapi kenyataannya hanya dapat hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak peduli karena saya dikasih kuasa. Kalau kalian diam, berarti kalian yang menginginkan hancur. Dan ingat ucapan saya ini sabdo dadi. Allah memberi kuasa itu kepada saya. Kalau kalian diam,
Ya terpaksa dunia ini saya hancurkan. Sampai sekarang bencana-bencana terus berlanjut kan. Begitupun peperangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian masih diam, jangan salahkan, keluarga kalian pun akan dibunuh oleh pasukan-pasukan goib itu. Itu belum apa-apa. Masih ini saya sudah sangat jerah banget ya, udah capek. Itu virus-virus itu. Ini udah pada bangkit, insya Allah ini udah pada bangkit semua virus-virus itu untuk membinasakan orang-orang. Karena saya tidak ridho. Pewaris negara ini itu saya. Sudah dikabarkan. Begitupun pewaris dunia. Saya tidak ridho ditempati oleh orang-orang zalim. Dan ingat, di bait itu kalian harus membantu Bani Tamim. Kenapa harus membantu pemuda Bani Tamim itu? Kenapa? Karena saya mengenalkan Tuhan, bukan yang lain. Kalian itu ya tahu keilmuan tentang agama, tapi kalian tidak mengenal Tuhan. Kalian bersahadat, tapi kalian tidak mengenal Tuhan. Buat apa? Tidak ada gunanya kalian. Keislaman kalian tidak ada gunanya. Walaupun kalian bersahadat, kalian membawa tuh orang-orang untuk bersahadat, tapi yang kalian bawa tidak kalian ajarkan mengenal Tuhan. Dan kalian pun tidak mengenal Tuhan mungkin. Buat apa kalian melakukan seperti itu? Yang pertama itu bukan sahadat, tapi mengenal Tuhan. Kalau belum mengenal Tuhan, percuma kalian sahadat, apalagi bawa-bawa orang. Percuma, kalian tidak ada hitung-hitungannya. Makanya kalian diperintah suruh bantu pemuda Bani Tamim itu, yaitu saya, pemuda Bani Tamim itu. Karena saya mengenalkan Tuhan, bukan yang lain. Saya tidak membawa yang lain. Saya tidak mempedulikan ajaran. Saya hanya mengenalkan Tuhan. Karena saya pribadi, saya juga tidak tahu ilmu, tapi saya dikasih petunjuk. Mereka mengerti ilmu. Ajaran-ajaran itu banyak benarnya. Di seluruh dunia, kehendak Allah banyak benarnya ajaran. Yang salah hanya sedikit. Tapi sayangnya, tidak mengenal Tuhan. Hanya orang-orang pilihan saja yang mengenal Tuhan. Tapi ketika mereka mengasih tahu tentang Tuhan sebenarnya, tidak didengar. Malah mereka itu terlalu membanggakan gurunya. Mentang-mentang gurunya banyak anak muridnya. Jadi guru kalian banyak muridnya, jadi kalian menganggap guru kalian itu paling benar. Padahal salah. Kalau masalah keilmuan benar. Keilmuan tentang amalan-amalan. Tapi tidak ada gunanya amalan kalian kalau kalian belum mengenal Tuhan. Tuhan semesta alam. Oke, intinya dari berbagai macam agama, bukan agama sebenarnya, ajaran. Kristen itu ajaran, Buddha, Hindu ajaran. Yang disebut agama itu tauhid. Dan semua sudah disatu padukan. Jadilah yang disebut Islam. Jadi semua ajaran itu semuanya Islam. Semuanya. Kalau pengikut Nabi Muhammad SAW itu Islam ajarannya. Tapi kalau anggapannya dari Kristiani, Buddha, Hindu itu ajaran Kristiani, tapi mereka tetap pas saja. Islam juga, hanya beda ajaran.
seperti itu. Mereka tetap saja Islam. Kalian tidak boleh mengkafir-kafirkan mereka. Kalau mereka ada yang salah, luruskan. Kalau mereka tidak mendengar, itu urusan mereka. Berarti mereka sendiri yang ingin dibinasakan. Ini udah penghakiman. Saya sudah bilang, yang disebut Nabi Isa alaihissalam itu, saya wadahnya. Di Al-Quran sudah dikabarkan nanti Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil di muka bumi ini. Jadi pengadilan itu melalui pergerakan alam, yang dimana pergerakan alam itu dari mulut saya, dari keinginan saya keluar dari mulut, terjadilah sebuah bencana yang ada di muka bumi ini. Begitupun bencana-bencana peperangan. Tapi kalau saya tidak bisa, kalau saya masih, pokoknya kalau saya sudah pasrah, kalian udah siap-siap mati semua. Allah akan menurunkan sebuah penyakit yang sangat mematikan, sebuah virus. Kemarin saya kasihan, ya. Saya juga nggak mau negara Indonesia bangkrut, makanya virus corona kehendak Allah saya menyetopnya, karena saya ini diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang saya tidak akan menyetopnya. Kita lihat saja, hitung, persiapkan buku kalian untuk menghitung berapa jumlah yang mati, begitupun yang sakit. Saya akan tutup mata. Dan kalian jangan pernah menyalahkan sebuah pemerintahan. Dan pemerintahan kalau tidak mendengar, jangan pernah menyalahkan rakyat. Salahkan diri kalian sendiri. Dan saya kasih tahu, buat meringankan semuanya, buat rakyat, patuhi pemerintahan yang ada. Kalian harus mematuhi. Jangan kalian bikin masalah. Kalau bisa orang-orang yang bikin masalah, hai buat pemerintahan, jangan, gak usah dipenjarain. Buang. Siapkan sebuah pulau. Buang mereka ke sana. Biar mereka merasakan penderitaan. Kalau dia di penjara, dia masih dikasih makan. Jadi mereka masih bisa berleluasa. Tapi siapkan sebuah pulau. Buang mereka ke sana. Tapi hitung hukumannya. Berapa tahunnya hitung. Lalu jaga ketat pulau itu. Kalau mereka lolos, tapi hukuman mereka belum selesai, kembalikan lagi ke pulau itu. Biar mereka membuat makanan sendiri. Kasih bibit-bibit yang menciptakan makanan atas izin Allah. Biar mereka bikin sendiri makanan-makanan itu. Biar mereka merasakan menderita cara mencari makan. Yang di penjara-penjara itu lepas-lepasin. Gak usah di penjara. Kalian malah merugikan diri kalian sendiri, yaitu pemerintah. Jadi kalian jadi nambah keder. Jadi atas dihidupkannya para napi. Jadi polisinya juga ikut-ikutan jolim. Polisi juga jolim karena dia pusing. Ya pusing juga atas perintah dari pemerintah. Pemerintah pusing, jadi polisi pada kena. Buat makanan orang-orang di penjara kan dicari dulu kan. Jadilah razia. Ya kan? Sebenarnya kalian tidak seperti itu. Kalau tidak yang di penjara, mungkin yang lainnya. Penyebab-penyebabnya yang bikin kalian pusing, yang dimana polisi turun ke jalanan, ya kan? Ya berfatwanya mah mengamankan kendaraan apa gitu, seperti itu. Ya intinya yang di penjara lepas saja semua. Nanti kalau udah zaman saya mah insya Allah saya lepas. Tapi sebelum zaman saya terjadi, ketika saya jadi pemimpin, ya kalau masalah pemimpin ya pasti saya bakal jadi pemimpin dunia. Saya tidak tahu jadi pemimpin Indonesia apa tidak, tapi saya sudah dijanjikan jadi pemimpin dunia. Dan kalau saya sudah terjadi, para napi saya lepas semua.
Yang berlaku itu Pancasila. Kalau Pancasila benar-benar tegak, berarti hukum Tuhan yang berlaku. Kalau Pancasila benar-benar tegak. Jadi sebelum saya melakukan itu semua, kalau pemerintah menerima atas ucapan saya, atau sebelum didahulukan saya, ya lakukan saja, biar pemerintah tidak terlalu pusing ngasih makan mereka. Dan kalian nggak usah takut dosa, tidak usah takut. Yang penting kalian ada di barisan saya. Kalian tidak takut dosa, jangan takut dosa. Kalau kalian sudah di barisan saya, kalian mendukung saya, udah nggak usah takut dosa. Sudah dijamin sama Yang Maha Kuasa. Karena tugas ini tugas mulia, yaitu menegakkan Pancasila. Tapi orang-orang yang tidak ada di barisan saya, itu yang dikhawatirkan. Ya sudah dulu. Ya kekurangan-kekurangan, ya mau gimana caranya, saya juga bakal di atas. Soalnya kenapa? Ya kan seluruh dunia ini proses saya hancurin. Dan orang-orangnya saya bunuh-bunuhin melalui ucapan saya yang pasti terjadi. Ya otomatis ketar-ketir, ya saya pasti dicari. Ya kan? Ketika saya dihukum, nggak bakal berani ngukum saya. Anggapannya semesta saya juga. Saya mati, ya mereka sendiri yang menginginkan mati. Semuanya hancur. Jadi keder untuk membunuh saya, menghukum saya, ya kan? Ya kalau saya misalnya di penjara, ya saya juga pasti ngelawan. Ya mungkin di penjara bisa saya bunuh orangnya. Saya juga orangnya betean, bosenan. Apalagi sampai dikurung. Ya mungkin bakal makan nyawa. Seperti itu. Dan ya intinya seperti itu aja. Terus saya dipidana, terus dihukum mati. Ya nggak bakal mungkin saya dihukum mati. Pasti mereka mikir dua kali untuk menghukum saya, termaksud kalian. Kan saya udah bilang, saya ini semesta, raga saya ini, saya mati, kelar semua kehidupan. Jadi keder untuk membunuh saya kan? Seperti itu, makanya saya tidak takut. Tapi kalau orang-orang yang kebangetan, saya ciri-ciriin. Dan saya akan balas itu semua. Saya akan balas. Dan orang-orang yang sombong, yang suka mengolok-olok, saya akan lebih kejam membalasnya. Karena kenapa? Ini udah di akhir zaman, ini udah terakhir. Karena saya jijik banget lihat orang-orang kayak gitu, orang-orang suka mengolok-olok. Apalagi mengolok presiden. Saya kesel banget. Tapi lihat saja ke depannya. Ya sudah. Semoga video ini bermanfaat. Oke, teliti sebelum berbicara. Salam Garuda.